Malam, kami dari kelompok 2 dari kelas T3807 yang beranggotakan 4 orang, Wahyu Marusaha, Randi Triandagna Surbakti, Adri Jafarik, dan Clarissa. Di sini kami mendapatkan tugas besar mengenai pemodelan sistem dan simulasi komputer. Tipe soalnya A dan Maron Travel sebagai studi kasusnya. Sini bisa dilihat tadi kasusnya Maron Travel. Sini mengenai travel yang menentukan jenis mobil travel dan ingin membeli 3 buah mobil travel. Oleh yang di sini ada Koko Lele sebagai seorang lulusan teknik industri yang memiliki jiwa bisnis tinggi dan berambisi untuk membangun perusahaan jasa transportasi dengan market share lebih dari 75%. Nah, langsung ke intinya aja. Di sini kan ada langkah awal Koko Lele berencana untuk membuka rute Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung, dan Koko Lele berencana untuk membeli 3 buah mobil travel. Selanjutnya, di sini 3 merek mobil yang dipilih ada 3, Isuzu, Elf, dan Mercedes dan Toyota Hilux, beserta kapasitas penumpangnya, harganya, konsumsi bahan bakar, biaya servisnya. Ini dibeli per rental per tahunnya dengan harganya dengan sudah tercantum. Selanjutnya, di sini juga ada bisa diketahui bahwa Koko Lele itu memiliki 2 orang resepsionis, 3 orang driver. Diketahui pengeluaran yang dikeluarkan adalah sebagai berikut: ada gaji resepsionis, gaji driver, harga bahan bakar, biaya sewa tempat drop off atau keberangkatan, dan biaya operasional dengan biaya berbeda-beda, ada per bulan dan per liter, dan bulan per tempat dan per bulan. Bisa dilihat ini sudah dicantumin. Selanjutnya, di sini Koko Lele menjadwalkan 2 keberangkatan dari Bandung dan 2 keberangkatan dari Jakarta untuk masing-masing mobil. Rencananya dalam sekali jalan, travel akan berhenti di drop off point yang telah ditentukan untuk menjemput pelanggan. Data jarak antara drop off point adalah sebagai berikut. Sudah tercantum jaraknya masing-masing dari Bandung ke Padalarang sampai Depok ke Sudirman. Sini juga ada menggunakan jasa konsultan CV Hayati Marketing Finance dan Trading atau HMFT dan membayar sebesar 10 juta rupiah untuk melakukan analisis pasar. Dari data CV HMFT diperoleh dari data bahwa total demand travel yang dengan rute Bandung Jakarta maupun sebaliknya masing-masing drop point ada sebagai berikut. Bisa dilihat dengan demand ini ada untuk hari biasa, di sini untuk hari libur demandnya untuk per harinya dengan berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Selanjutnya, nah di sini CVHMFT memprediksi bahwa pada saat weekday Maron Travel akan memperoleh demand sebesar 10% dari keseluruhan demand pada saat weekday sesuai dengan drop off point yang dilewati. 90% sisanya menggunakan travel merek lain. Saat weekend, CVHMFT memprediksi bahwa demand yang akan menggunakan Maron Travel adalah sebanyak 30% dari total demand weekend sesuai dengan drop off point yang dilewati. Langsung ke sini aja. Jadi intinya di sini tuh apabila demand melebihi kapasitas kursi, maka Koko Lele itu akan nyewa pihak lain atau bisa dibilang tadi travel yang lainnya, karena mobilnya cuma 3 doang, mungkin kursinya tidak cukup, maka dia akan nyewa mobil lainnya. Di sini demand yang tidak dapat dipenuhi oleh Maron Travel akan berpindah menggunakan travel merek lain. Nah, sini. Lalu di sini ada rata-rata harga travel untuk rutenya tersebut 115.000. Nah, di sini sebagai tim konsultan kita diminta Koko Lele untuk menentukan jenis mobil dan titik drop off yang harus dilalui oleh mobil travel yang dapat meminimumkan harga jual per kursi agar tetap dapat bersaing jika diinginkan margin keuntungannya 200%. Diasumsikan tarif travel flat dimanapun pelanggan mulai menaiki travel tersebut. Nah, tadi itu sebelumnya masih study case, di sini udah mulai menjawab menggunakan elemen struktur yang pertama. Elemen strukturnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 masing-masing bisa dibaca. Kokolele, Maroon Corporation, dan Maroon Travel, dan sampai travel lain. Nah, di sini ada 6 proses. Prosesnya berbeda-beda, ada proses pemilihan rute travel, proses pemilihan armada, proses penentuan jadwal, hingga proses perawatan jenis mobil setiap bulannya. Di sini ada keterkaitan antara elemen. Di sini tadi Maroon Travel dengan market share lebih dari 70%. Nah, Coca-Cola ini berambisi supaya perusahaan jasa transportasi Maroon Travel dengan market share lebih dari 70%. Di sini penentuan jenis mobil travel. Tadi kan mobil travel ada 3 merek, tapi sama aja sama sebelumnya, cuma di sini cuma dibikin lebih simpel lagi aja. Di sini untuk konsumsi 1 liter setiap 6 km, dan di sini 14 orang sama aja, ada harganya, harga rental per tahun, biaya servisnya juga sampai sini. Beda di sininya doang, ada 3 perbedaan. Biaya investasi mobil akan dipengaruhi oleh jenis mobil yang dipilih. Biaya pemeliharaan akan ditentukan oleh jumlah servis yang dilakukan per 1 kali servis. Dan Coca-Cola mempunyai 2 orang resepsionis dan 3 orang driver. Nah, di sini juga sama keterkaitan antara elemennya. Nah, bisa dilihat dari gaji resepsionis yang harus dikeluarkan per bulannya 3 juta per bulan. Gaji drivernya yang harus dikeluarkan per bulannya 3.250.000 per bulan. Harga bahan bakar yang harus dikeluarkan per bulannya 9.500 per bulan per liter. Biaya sewa tiap tempat drop off atau keberangkatan harus dikeluarkan per bulannya 2.500.000 per bulan. Sampai demand yang terakhir, demand tidak dapat terpenuhi oleh Maroon Travel berpindah menggunakan travel merek lain dengan rata-rata harga travel untuk routernya tersebut 115.000. Nah, di sini ada 6 elemen asalnya yang sudah kita tahu. Decision maker, ada decision objektif, decision kriteria, decision performance measurement, dan control input dan konteks. Di sini untuk decision makernya ada Coca-Cola, objektifnya meminimumkan harga jual per kursi. Kriterianya itu ada meminimumkan harga jual per kursi dengan meminimasi total biaya yang dikeluarkan. Terus ini ukurannya itu kemampuan ukuran dari keputusan itu marketnya lebih dari 75%. Dan kontrol inputnya armada dan rute drop off point. Konteksnya itu ya si Maroon Travel itu sendiri. Nah, di sini ada rich picture-nya. Rich picture-nya dari total cost ini sangat berhubungan dikaitkan dengan biaya sewa, gaji upah, sewa tempat, dan harga dan biaya segala macam pangsa pasar itu berkaitan dengan total cost semuanya. Nah, di sini juga ada stakeholder. Ada problem owner, ada 4 kan. Kedua ada problem user, problem customer, ada problem analysis. Di sini problem owner-nya Coca-Cola, usernya driver Maroon Travel, customer-nya konsumen itu sendiri, ya analisisnya sesuai studi kasus tim konsultan CV, tim marketing finance, dan trading atau HMFT. Sini hierarki sistem. Nah, bisa dilihat hierarki sistem ini menggambarkan bahwa ada customer service dan environment dan wider system dan pesaing-pesaingnya. Di sini narrow system itu ya Maroon Travel sendiri. Di sini ada trade-off-nya, ada 2. Apabila jumlah demand per harinya lebih kecil dari kapasitas kursi yang tersedia dalam 1 hari, maka seluruh demand dapat terpenuhi. Kedua, apabila demand per harinya lebih besar dari kapasitas kursi tersedia dalam 1 hari, maka akan ada demand yang tidak terpenuhi. Nah, di sini trade-off ini cuma untuk batasan atau keputusan yang bisa membandingkan dua kriteria atau kategori yang bisa memecahkan masalahnya. Dari sini ada apabila jumlah demand per harinya lebih kecil, kapasitas kursi tersedia, berarti sini nggak perlu nambah mobil travel lain, cukup mobil yang dimiliki oleh Coca-Cola. Di sini Coca-Cola yang untuk kedua ini dia terpaksa harus nyewa mobil lain karena demand-nya tidak terpenuhi. Nah, di sini ada diagram input output. Ada demand-nya, ada armada travel, ada juga biaya gajinya sebagai outputnya juga. Nah, di sini biaya sampai minimasi harga jualnya. Nah, di sini influence diagram. Influence diagram bisa lebih jelas lagi ke Word. Nah, di sini influence diagram dilihat bahwa sebelum kita menentukan influence diagram, maka kita harus tahu dulu
output dari tadi kasusnya. Di sini kita dapetin outputnya harga jual kursi dan uncontrollable-nya margin keuntungan. Di sini juga ada total biaya per kursi yang dipengaruhi oleh biaya gaji semuanya sampai relationship terakhir. Nah, di sini ada inputnya jenis mobil. Lanjut ke model matematis. Setelah menentukan influence diagram, maka didapetin model matematis. Di sini model matematisnya ada harga jual kursi, total biaya per kursi, biaya gaji resepsionis per kursi, itu semua dapat dari influence diagram. Ini juga sama selanjutnya. Nah, di sini ada rute. Rute ini kita udah ada di study case jarak-jaraknya. Cuma di sini ABC itu sebagai simbol aja supaya lebih simpel. Nah, di sini kita tujuannya untuk menentukan jarak tercepat, terpendek dari rute tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada nama rutenya. Total jaraknya udah disusun segala macam. Ada 5 nama rutenya di sini udah beda-beda, total jaraknya juga beda-beda. Selanjutnya di sini ada perhitungan untuk menentukan jarak optimal. Kita dapetin ABCD GJ dengan jarak optimal 106 dengan rute Bandung, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Situ, dan Sudirman. Lalu setelah itu kita pemilihan alternatif mobil. Kita itu nentuin alternatif mobil itu dari harga bahan bakar sebesar 9.500 per liter dan biaya untuk bahan bakarnya 106 itu dari jarak optimalnya tadi dikali 1.500. Ya, totalnya Rp1.007.000. Untuk menentukan mobil yang akan dipilih, jadi kita harus berdasarkan jarak tempuh per liter masing-masing tipe mobil. Tadi kan ada 3 merek mobil. Pertama Isuzu Elf. Di sini Isuzu Elf itu konsumsi bahan bakar 6 km per liter nih. Bisa dilihat. Terus untuk pengeluaran bahan bakarnya dikali 106 km per hari dibagi 6 km per liter dapat 17,67 dan 17,67 ini dikali 9.500 dari harga bensinnya didapetin Rp167.833 per hari. Untuk per bulannya tinggal dikali 30 hari dapetin Rp5.034.950. Nah, untuk harga rental sudah jelas sebelumnya di study case juga ada Rp120.500.000. Di sini untuk bulannya tinggal dibagi 12 jadi Rp10.041.666. Di sini ada biaya servis per bulan, udah ada study case sebelumnya. Nah, lalu udah semuanya ini tinggal di total biayain aja pengeluarannya. Jadi Rp15.826.656. Untuk selanjutnya sama aja. Nah, setelah didapetin semuanya sampai Toyota IHC, ternyata mobil yang paling pengeluarannya per bulan paling rendah itu ternyata mobil Isuzu Elf dengan pengeluaran per bulan sebesar Rp15.856.656. Nah, sini udah akhirnya udah kesimpulannya. Jadi mobil yang dipilih adalah mobil Isuzu Elf dengan pengeluaran per bulan sebesar Rp15.826.656. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang baik. Selamat malam dan terima kasih.